Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita sekalian. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama mempersiapkan diri kita. Kita akan memulai ibadah kita di dalam program Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe edisi Rabu 19 Oktober 2022. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Syukurku buat kebaikan-Mu, ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadi berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu, ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu, sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Diambil dari Kitab Lukas. Kitab Lukas pasal 22 ayatnya yang ke-39 sampai ayatnya yang ke-46. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali lagi kami mengangkat pujian dan syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Untuk hari yang Engkau kenankan bagi kami sekalian, kami boleh menikmatinya, kami boleh melewatinya dalam berbagai tugas aktivitas yang Tuhan sudah kenankan dan percayakan bagi kami masing-masing. Pada malam hari ini, kami bersyukur karena Tuhan sudah
menolong kami, menyertai kami. Sehingga Tuhan, kami akan melakukan peribadahan bersama dengan keluarga kami. Berkati kami semua ya Tuhan, secara khusus di dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, jauhkan kami dari hal-hal yang tidak baik, sehingga hati dan pikiran kami boleh tertuju kepada firman Tuhan pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Allah, karena kami anak-anak-Mu siap sedia mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46. Firman Tuhan di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Pelunya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena berduka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita jika senantiasa kita memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk senantiasa mendengarkan lalu melakukan firman ini di dalam perjalanan kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman ini yang telah kita baca dan dengarkan bersama, kita bawa dalam satu tema perenungan, temukan Getsemanimu, Baatulan bahasa Toraya nakua, kabuutui tu Getsemanimu. Temukan Getsemanimu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana rasanya jika saya berdoa dengan sungguh, namun saya merasa bahwa doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan? Atau mungkin saya merasa seolah Tuhan tidak peduli dengan pergumulan yang saya hadapi. Apakah memang Tuhan tidak tertarik untuk mengabulkan atau tidak peduli dengan pergumulanku? Inilah situasi yang dialami oleh Yesus Kristus ketika akan menempuh jalan salib. Kisah Taman Getsemani adalah peristiwa puncak spiritualitas yang dialami oleh Yesus Kristus. Sekaligus menjadi pengajaran penting bagi semua umat manusia. Dua ajaran penting dalam ayatnya yang ke-42 dalam pembacaan kita disampaikan Tuhan kepada manusia. Yakni yang pertama, keakraban Yesus menyapa Allah sebagai
bapaknya. Dan yang kedua, yaitu ketaatan. Yesus bertekun dalam kehendak bapaknya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Keakraban melahirkan ketaatan, dan ketaatan memperteguh keakraban. Sungguh indah dan mulia keakraban dan ketaatan itu menyatu dalam sebuah doa. Itulah doa Getsemani. Doa yang dinaikkan dalam situasi pergumulan dan sekaligus persiapan dalam melaksanakan karya teragung sepanjang masa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ada yang telah melakukan wisata rohani ke Israel misalnya, atau sekitarnya. Yang paling penting bukanlah perjalanan wisatanya, tetapi perjalanan spiritualitasnya. Perjalanan spiritualitas rohani yang membuat saya diberi kesempatan untuk menghayati keakraban sekaligus ketaatan. Keakraban sekaligus ketaatan kepada Sang Bapa. Yang terpenting bukanlah saya menginjakkan kaki di Taman Getsemani, melainkan ketika saya menghayati Getsemani dalam keseharian. Temukanlah Getsemanimu. Sekali lagi, temukanlah Getsemanimu. Amin, firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mari bersama-sama kita mensyukuri firman ini dengan memuji Tuhan. Jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu. Jangan aku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu. Menghayati dan percaya
Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menaikkan doa syukur, doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih setia-Mu, atas segala kasih sayang-Mu, atas segala penyertaan-Mu bagi kehidupan kami. Secara khusus di hari ini, yang Tuhan kenankan untuk kami sekalian. Ada berbagai kegiatan, rutinitas, kegiatan, aktivitas yang boleh kami lakukan di tengah-tengah tanggung jawab kami. Baik melalui pekerjaan kami Tuhan, maupun tanggung jawab kami di rumah. Terima kasih ya Bapa di sorga, untuk semua yang Tuhan sudah buat bagi kami pada hari ini. Dan Tuhan memungkinkan kami untuk mempertemukan kami bersama dengan keluarga melakukan ibadah bersama. Ya Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini menjadi kekuatan, menjadi pegangan hidup bagi kami di dalam terus mensyukuri, menjalani hidup karunia Tuhan yang Tuhan masih anugerahkan kepada masing-masing kami. Berkati firman-Mu ini Tuhan, sehingga tetap menjadi sulu dan pedoman di dalam menjalani hari karunia Tuhan. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi anggota jemaat Karambe Tuhan, di dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit. Ada beberapa saudara-saudara kekasih kami yang telah mengalami sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Secara khusus Tuhan, malam hari ini kami berdoa bagi ibu kekasih Ibu Eti yang ada di rumah sakit Elim, kekasih kami Anggi yang ada di rumah sakit Elim, Bapak Martin Palitin yang ada di Elim. Ya Bapa di surga, berdoa juga bagi anak kekasih kami Rano yang selesai dioperasi kemarin. Berdoa juga bagi anak-anak kami beberapa hari ini dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit. Anak kekasih kami Beni Alfio Tammo, anak kekasih kami Chelsea, anak kekasih kami Valeria, bahkan saudara-saudara kekasih kami yang lain yang sakit di rumah. Ya Bapa di surga, Engkau berkati segala upaya yang dilakukan oleh keluarga maupun tim medis yang memberikan resep yang tepat bagi saudara-saudara kekasih kami. Biarlah Engkau senantiasa memberkati itu ya Bapa, sehingga saudara kekasih kami ini boleh dikuatkan senantiasa, boleh melawan sakit penyakit yang diderita saat ini. Dan jika Tuhan berkenan pada hari-hari yang akan datang, mereka akan dipulihkan secara total, akan dikuatkan dan disehatkan kembali dari sakit penyakit yang mereka alami saat ini. Dan mereka akan pulih sehat dan kuat, boleh kembali di tengah-tengah keluarga dalam mengangkat tugas tanggung jawab dan pelayanan yang Tuhan embankan dan percayakan kepada masing-masing saudara-saudara kekasih kami ini. Ya Bapa di surga, berkati juga Tuhan saudara-saudara kekasih kami, keluarga kami yang berada di dalam duka cita. Sekiranya Tuhan juga telah menghiburkan mereka, sehingga senantiasa menyerahkan seluruh pergumulan hidup mereka hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati Bapak Pendeta, berkati pengerja gereja, berkati majelis gereja, penatua dan diaken, anggota jemaat, dalam tiap-tiap tugas peran tanggung jawab masing-masing kami. Kau berkati kami semua Tuhan, dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap tanggung jawab kami, selaku orang tua, ayah dan ibu, anak-anak, keluarga Tuhan. Berkati kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan boleh berkenan ke hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Engkau berkati Tuhan, secara khusus di Toraja Utara ini.
sehingga pemerintah boleh mengemban tugas tanggung jawabnya dengan baik. Biarlah dari dalamnya kami boleh menikmati keamanan dan kesejahteraan. Lindungi kami, peliharakan kami pada malam hari ini, sehingga kami boleh mengistirahatkan tubuh kami dengan baik. Dan besok pagi jika Tuhan berkenan kami boleh dibangunkan dengan kekuatan baru dan kehidupan yang baru dalam mengangkat tugas-tugas kami dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, syafaat kami sampaikan kepadamu di dalam anakmu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua, kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.